Ya, terima kasih sahabat keluarga muslim, Anda masih bersama kami dalam Bincang Sehat dengan tema kita hari ini, penyakit gagal ginjal, haruskah cuci darah? Nah, sebelum kita akan bertanya, haruskah cuci darah? Apakah ini salah satu alternatif pengobatan untuk gagal ginjal? Nah, sebelumnya itu untuk kasus yang kronis tadi, Dok. Ini Ya, kan waktunya di bawah 3 bulan, Dok, ya. kronis di atas tiga Iya, bulan. di atas 3 bulan. Berarti ini dalam cukup waktu yang lama juga, Iya, Dok, ya. Bahkan bertahun-tahun mungkin baru bertahun-tahun. muncul seperti itu, Dok, ya. Nah, apakah ini ada hubungannya juga dengan seperti narkoba, kemudian alkohol, minum-minuman seperti itu, gaya hidup yang tidak sehat? Apakah ini mungkin bisa juga, Dok? Ya, terima kasih Bang Daus. Jadi untuk gaya hidup itu memang ada pengaruhnya dengan kejadian penyakit gagal ginjal kronik ini sendiri. Memang tadi saya sebutkan penyebabnya adalah penyakit-penyakit kronis juga. Hmm. Tapi pola hidup atau gaya hidup yang buruk itu juga menyumbang terhadap kejadiannya menjadi lebih cepat. Jadi misalnya orang yang hidup dengan diabetes dan Iya. dia juga merokok, pastinya akan lebih cepat kejadian gagal ginjal itu muncul dibandingkan orang yang tidak merokok. Nah, kita tahu dengan merokok akan menambah radikal-radikal bebas di dalam tubuh yang pastinya akan menambah cepat kejadian komplikasi daripada penyakit diabetes itu ke gagal ginjalnya tadi. Oke, nah jadi itu ada pengaruhnya tentunya, Iya, Dok, ya. Oke. Nah, untuk kasus kronis ini, Dok, biasanya pada usia berapa paling cepat ini terkena, Dok? iya. Jadi untuk range usia, Hmm. ini sebenarnya dari semua range usia bisa terkena. Jadi tergantung penyebabnya. Walaupun saya cerita tadi di awal memang penyebabnya itu terutama adalah penyakit diabetes dan penyakit Hmm. hipertensi. Tapi penyebab yang sebagian kecil lagi itu ada penyakit-penyakit bawaan. Penyakit-penyakit bawaan yang memang sudah ada sejak anak itu lahir. Jadi itu yang bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal pada usia-usia muda. Misalnya juga Oke. ada yang bawaan itu ada tumor di ginjalnya. Itu bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik di usia-usia muda. Bahkan di bawah 10 tahun itu udah ada yang terkena penyakit gagal ginjal kronik. Jadi Oke. tergantung lagi penyebabnya. Ya, berarti ini bisa emang dari kandungan, dari masih di kandungan ini sudah bisa terkena, Sudah Dok, ada. ya. Sudah ada. Walaupun memang Hmm. dari range usia itu yang Ya. paling sering itu, yang paling banyak porsinya adalah mereka yang usianya sudah di atas 60-an tahun. Oke, ya itu dia sahabat kaum muslim untuk kasus yang tipe yang kronis, Dok, Iya, ya. Oke. Nah, kemudian, Dok, langsung ke sesuai dengan tema kita, haruskah cuci darah seperti itu? Ini bagaimana, Dok? iya. Terima kasih. Jadi untuk harus cuci darah ini merupakan salah satu terapi dari penyakit gagal ginjal, baik yang akut maupun yang kronik. Hmm. Nah, pertama saya cerita yang kronik. Kalau yang kronik ini untuk perjalanan penyakitnya eh, ada derajat-derajatnya, ada grade-grade-nya, stage-nya ya. Jadi penyakit gagal ginjal kronik ini kita bagi menjadi 5 stage. Stage 1 sampai stage 5. Dari mulai stage 1 sampai stage 4 itu pasiennya tidak membutuhkan hemodialisa atau cuci darah. Cuci darah. Jadi yang indikasi dilakukan cuci darah adalah gagal ginjal kronik yang sudah mencapai tahapan atau stage 5. Bagaimana kita membedakan stage 1 sampai stage 5-nya? Tentunya dibutuhkan pemeriksaan penunjang lainnya. Terutama di sini adalah pemeriksaan darah. Yang diperiksa dari situ adalah kadar urium dan kreatininnya. Terutama nanti kita lihat kadar laju filtrasi glomerulusnya itu berapa. Berapa kadarnya, dan di situ nanti di stratifikasi menjadi grade-grade gagal ginjal tersebut. Kalau untuk yang gagal ginjal akut, ini tergantung apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan keadaan yang gawat darurat. Itu baru dilakukan tindakan hemodialisa. Seperti misalnya karena ginjalnya tadi tidak mampu melakukan fungsinya, maka salah satu fungsi ginjal tadi adalah menjaga pH dan elektrolit dalam tubuh. Terjadi kelainan, pH-nya menjadi sangat asam dan elektrolitnya terutama kaliumnya menjadi sangat tinggi, tidak bisa dibuang oleh ginjal. Ini membutuhkan terapi hemodialisa segera. Jika tidak akan berakibat fatal. Ya, seperti misalnya yang lain lagi selain daripada gangguan elektrolit dan asam basa, ginjal tidak mampu membuang cairan sehingga terjadi penumpukan cairan
dan cairan akan menumpuk di organ-organ penting, misalnya di parunya. Ini akan terjadi udem paru. Udem paru itu cairan akan menumpuk sehingga membanjiri paru, sehingga pasiennya akan dalam keadaan kesulitan untuk bernafas. Ini keadaan yang gawat. Jadi keadaan-keadaan ini kalau terjadi pada keadaan gagal ginjal akut, maka juga harus dilakukan terapi hemodialisa. Oke. Nah, berarti stage atau mungkin saya menggunakan istilah stadium boleh Stadium juga, boleh juga. ya, stadium 1 sampai stadium 5. Kalau sudah stadium 5 ini baru cuci darah, Dok, Ya, ya, dilakukan di cuci darah. akhir seperti itu. Berarti bagi sahabat organ muslim yang mungkin ada saudaranya mungkin terkena gagal ginjal, ini jangan langsung terus dicuci darah, Dok, ya. Ya, Berarti harus ada tahap-tahapnya dulu, tahapannya. Dok, ya. Nah, sebelum sampai ke stadium 5 itu tentunya ada gejala-gejala atau tanda-tandanya ini sudah masuk ke stadium 5 seperti itu, Dok, ya. Ya. Nah, dari stadium 1 sampai stadium 5 itu apa saja gejalanya biasanya, Dok? Ya, terima kasih. Jadi dari awal tadi mungkin sudah kita singgung sedikit, bahkan di stadium-stadium awal itu gagal ginjal kronik ini dia bahkan ada yang tidak bergejala sama sekali. Jadi tergantung penyebab dari gagal ginjal kronik ini karena apa. Misalnya gagal ginjal kronik dikarenakan penyakit diabetes mellitus. Jadi yang muncul itu klinis atau gambaran klinis gejala dari penyakit-penyakit diabetes mellitus. Seperti kita tahu gejala-gejalanya ada muncul polifagi, polidipsi, poliuri. Dia sebentar-bentar suka kencing, suka haus, sebentar-bentar lapar. Itu gejala-gejala penyakit diabetes. Iya, iya. Dan kalau penyakit ginjalnya sudah lebih progresif, fungsi ginjal sudah lebih parah, di bawah 50%, itu baru muncul gejala-gejala yang agak khas ke arah penyakit ginjal. Penyakit ginjal tadi terutama salah satu fungsinya adalah menyaring zat-zat yang toksik. Di sini toksik ini terutama ada kadar ureum dan kreatinin. Jadi ureum ini sisa metabolisme dari zat-zat protein, dan kreatinin ini sisa metabolisme dari otot kita. Nah, ureum sendiri tadi itu terutama yang kalau dia tidak dikeluarkan lewat ginjal itu akan toksik, bisa kemana-mana. Tadi muncul gejalanya ke otak, bahkan bisa dia penurunan kesadaran, bisa ke kulit, dia jadi gatal-gatal, dan kulitnya itu khas seperti ada bintik-bintik yang berkilauan gitu. Dan mual muntah, gejala-gejala seperti itu yang sudah khas ke penyakit gagal ginjal kronis. Begitu. Jadi sebelum terjadi stage-nya makin parah, jadi kita harus monitoring atau menjaga penyakit-penyakit yang melatar belakanginya, harus dikontrol. Misalnya dia disebabkan oleh karena diabetesnya harus dijaga kadar gula darahnya dalam batas-batas yang menjadi batas normalnya tadi. Atau hipertensi juga harus dijaga. Ya, jadi patokannya biasanya di bawah 130 per 85 atau per 90. Nah, biasanya, Dok, untuk orang penderita DM tadi, diabetes, Dok, ya? Diabetes sama hipertensi itu berapa lama, Dok, kalau tidak sembuh-sembuh, misalnya ya kurang perawatan, kurang peduli dengan penyakitnya itu, ini akan muncul berimbas kepada gagal ginjal. Itu berapa lama biasanya, Dok? Iya. Ini memang bervariasi. Semua orang berbeda-beda tergantung tingkat kepatuhannya dalam mengkontrol penyakit-penyakit seperti tadi. Tapi kalau misalnya dia tidak memperdulikan penyakit-penyakit yang dia punya tadi, seperti misalnya DM atau penyakit hipertensi, biasanya itu di bawah 5 tahun sudah akan muncul gejala-gejala komplikasi ke ginjal. Tapi kalau pasien yang patuh menjalani pengobatannya dan mengontrol kadar gula darah ataupun tekanan darah, itu bahkan ada yang di atas 10 tahun belum muncul gagal ginjalnya. Jadi sangat tergantung dari pola kepatuhan pasien dalam menjaga penyakit-penyakit yang dia derita. Oke, nah ada 3 tadi, Dok, ya. Ini sangat bisa ya berkomplikasi ke gagal ginjal seperti DM, hipertensi, dan asam urat tadi salah satunya, Dok, ya. Oke. Nah, kemudian, Dok, kembali lagi ke masalah cuci darah tadi. Nah, ini untuk proses cuci darah itu sendiri bagaimana tuh, Dok? Itu sangat rumit sekali atau gimana sih, Dok? Berbahaya kedengarannya juga ini lebih baik dikasihkan transplantasi, Dok, ya? Iya, transplantasi. Nah, ini mana lebih bagus, Dok, antara dua ini? Ya. Jadi untuk terapi hemodialisa atau cuci darah tadi,
atau dialisis secara umum. Eh, ini kita indikasikan kalau pasien-pasien yang gagal ginjal kronis itu untuk yang tahap akhir. Oke. Untuk tahap akhir itu sudah tidak ada lagi pengobatan-pengobatan yang untuk terapi definitifnya kecuali terapi dialisis tadi. Jadi terapi dialisis ini kita bagi menjadi dua. Ada yang hemodialisis dan ada yang dengan transplantasi. Kalau yang dengan transplantasi ini tentu ini yang paling baik. Karena ginjal yang sudah rusak, yang udah tahap akhir tadi, itu digantikan dengan ginjal yang lain yang lebih baik. Tapi tentunya untuk transplantasi ini lebih rumit dibandingkan proses hemodialisis Atau cuci darah. atau Dok, cuci ya? darah. Karena Oke. kita butuh untuk mencari donor yang sesuai. Iya, Ini sangat susah sekali, betul. ya. Dan juga mencari donornya sendiri kadang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Nah, kalau sudah terjadi gagal ginjal stadium akhir, selagi menunggu mendapatkan donor yang tepat, Iya. maka mau tidak mau harus dilakukan terapi dialisis dengan cara hemodialisis tadi. Hemodialisis sendiri prosesnya sebenarnya seperti kita diinfus juga, dipasang alatnya itu melalui pembuluh darah kita, akan dipasangkan ke alat. Alatnya ini akan menggantikan fungsi ginjal dalam menyaring darah. Terutama zat-zat toksik tadi, ureumnya tadi itu. Itu berapa kali dalam seminggu atau per bulan atau gimana, Dok? Ya. Biasanya. Jadi untuk terapi hemodialisis ini itu kembali lagi penyebabnya tadi apakah gagal ginjal akut atau gagal ginjal yang kronis. Kalau gagal ginjal akut ini punya karakteristik dia sifatnya reversible, artinya masih bisa kembali normal lagi asal penyebabnya tadi diatasi. Jadi kalaupun dia harus dilakukan hemodialisa, dia biasanya kalau dia bertahan hidup setelah penyakit yang melatar belakangnya diatasi, dia tidak perlu lagi cuci darah. Oh, seperti itu, Dok. Ya, tapi kalau dia penyakit hemodialisanya dikarenakan penyakit gagal ginjal kronis, mau tidak mau dia harus hemodialisa rutin, biasanya 2-3 kali per minggu. Sekali hemodialisa itu bervariasi, mungkin awal akan lebih lama dibandingkan dia yang sudah rutin, sudah sering melakukan hemodialisa. Oke, nah kemudian ya, Dok, apakah bagi mereka yang bersedia mendonorkan ginjalnya, tentunya ginjalnya tinggal satu, Dok, ya? Ya. Nah, apakah ini berbahaya untuk dia atau bagaimana? Nah, nanti dijawab, Dok. Kita tahan dulu, kita jeda terlebih dahulu. Sahabat Keluarga Muslim, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehat. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.